Kalau mau kita harus nyebrang dulu ke pos yang di sana dan cobain jalan. Motor juga bisa masuk katanya. Kawan tanya, oh di sini Bu parkir mobil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan si Yaya jalan-jalan. Hari ini hari Sabtu malam Minggu adalah waktu sibuk-sibuknya Bandung, karena Bandung banyak tempat wisata dan banyak juga yang berwisata ke Bandung, jadi semuanya numpuk di Bandung. Dan saya juga sekarang sedang melawan arus nih. Harusnya saya ngevlognya itu ke daerah-daerah terpencil ya, tapi sekarang saya akan mengunjungi di daerah Lembang, tapi nggak lewat jalan yang umum. Saya akan lewat Dawugiri kemudian sambung ke Jalan Maribaya. Jadi tepatnya lokasinya ada di Jalan Maribaya ya, pas tujuannya yaitu kereta gantung. Walaupun udah 7 tahun yang lalu, entah sekarang masih beroperasi atau enggak, saya juga tidak tahu. Ini saya sedang berada di depan Rumah Sakit Sariningsih dan akan belok kanan ke Jalan Insinyur Haji Juanda Dago. Dan ini kita lagi ketahan dulu lampu merah. Oke, kita sudah belok kanan, sekarang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, masih di daerah bawah ya. Ini di pinggir ada taman naon yang karena teh poe deui. Ya, di sini kita melewati Indogrosir, di sana ada bakso yang cukup viral ya dan cukup enak juga, murah meriah. Katanya yang di pintu masuk Indogrosir itu yang asli dan di pintu keluar itu yang palsu. Cuman saya cobain sih dua-duanya enak nih. Dan sekarang kita ke perapatan Sulanjana. Dari sini kita lurus. Ya, kita lurus, kemudian kita akan ngolong di jembatan Pasopati. Namanya ngolongnya. Jadi melewati bawahnya bagian underpass mah ke bawah. Ini melintasi bawahnya flyover Pasopati yang menjadi penghubung langsung dari Gedung Sate menuju ke Pasteur. Dan inilah Simpang Sulanjana. Di sini disebutnya simpang bukan perapatan karena ada 5 akses jalan ya. 5 akses jalan pilihan. Dan kita lurus terus melewati Kartikasari atau naonnya gitu nya poho deui. Dan suasana lalu lintas itu di sebelah kanan yang menuju ke arah kota Bandung lumayan padat. Kemudian di jalur saya juga lumayan padat karena ya jujur saya kesiangan bangun ini. Tadinya planningnya tuh mau berangkat jam 6, aktualnya jam 10, jadi udah keburu mendung, udah keburu kesiangan gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, kita nikmati kemacetan di sebelah kanan saya. Nikmati maksudnya mudah-mudahan di saya juga tidak macet. Dan di daerah sini, di daerah Dago ini ada belokan ke kanan, di mana belokan ke kanan itu menuju ke ITB dan Taman Sari. Kemudian menuju ke Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung. Entah sekarang masih buka atau enggak ya, kabar terakhir. Ya, kita berada di Simpang Dago.
ciri khasnya ada McD. Pasar Simpang ya, ini Pasar Simpang Dago. Kita masih lurus menyusuri Jalan Insinyur Haji Juanda. Dan di sini hati-hati, sok aya polisi nyumput nih teh. Nyonya ditilang we begitu balik arah teh. Jadi jangan balik arah ya di sini ya. Jadi langsung saja kita terus menuju ke atas, dan ini aksesnya sudah mulai menanjak di sini, dan kita akan menanjak terus sampai Maribaya ini. Sekedar informasi, saya masih menggunakan unit Calya GAT 1200 cc dengan personil di dalam mobil ada 1, 2, 3, ada 4 orang. Jadi lumayan berat juga ya. 4 orang itu, yang 2 orangnya satu bocah usia 1 tahun berarti kene. Kemudian satu lagi masih bayi. Jadi anggaplah 3 orang dewasa gitu. Klem. Kita lanjut lagi ke atas Insinyur Haji Juanda Dago. Di sini tempat favoritnya para kaula muda yang mau main di kafe, karena ikoniknya Bandung itu kafe kebanyakan tuh. Jadi budayanya budaya nongkrong gitu kalau di Bandung itu. Jadi kedepannya ini kita mengarah ke Terminal Dago. Tahu susu Cihuni. Tuh ya, di depan saya itu ada motor dengan jegang, itu mengingatkan saya zaman jadi sales ya. Dulu saya memakai motor Suprafit pakai jegang, itu mau bawa bolu brownies. Di saat itu brownies Amanda baru muncul, kemudian brownies untuk warung-warung mulai dipasarkan, dan saya bekerja di sana, berkeliling dari warung ke warung dengan motor Suprafit, motor sejuta umat. Di daerah sini, ini Dago ini juga ada pom bensin self service pertama di Bandung. Jadi dulu yang menerapkan self service itu pertama di sini di daerah Dago. Pom bensinnya ada di depan nih, sebentar lagi. Nah itu tuh di sebelah kanan tuh, kelihatan nggak? Nah itu self service pertama di Bandung. Cuman self service-nya tetap, jadi kita beli, ada operatornya, kemudian dikasih barcode, dan si barcode-nya itu di-scan-kan ke SPBU-nya. Jadi kita mendapatkan kucuran bensinnya itu sesuai barcode. Kalau barcode-nya 10.000 nya 10.000 gitu. Jadi bukan self service full tank terus mayar sabara, bukan. Ya sebentar lagi kita mencapai Terminal Dago. Di sini ada belokan untuk ke mana ini? Hehehe. Nah di depan Terminal Dago sudah mulai macet. Dan yang saya ingat di sini di depan ada belokan kiri itu ada Surabi yang enak ya, Surabi Cangkring. Kemudian di kanan kita lihat ada bekas bangunan, bukan bekas bangunan, ini bangunan baru nih. Bangunan yang berbentuk paru-paru, entah dibangun untuk apa, yang jelas sekarang tidak operasional. Ya kita lewati. Nah yang barusan belokan ke kiri itu ke Surabi Cangkring, kemudian ke arah Punculut, jadi ke Lembang yang lewat Punculut bisa lewat sana. Dan saya sudah videonya, saya belum ya. Jadi videonya itu yang saya itu yang arah Punculut itu yang dari Lembang menuju Bandung lewat Cimbuluit, bukan lewat Dago. Nah di depan kita akan belok kiri. Aduh, dia masih macet deh wae. Kita akan belok ke Jalan Dago Giri. Belok kiri untuk Maribaya, dan Jalan Dago Giri untuk lurus. Kita bisa lewat ke Tahura atau ke Jalan naonnya, punya nama Tahura we lah. Taman Hutan Raya.
tempat wisata juga. Kemudian masih terjebak macet di sini. Ini Santera rek mana dia teh? Nengan orek lurus juga nama. Balah ngerasa sepi. Ada perbodan. Oh, itu perbodan untuk kendaraan besar ya. Minibus dan bus. Aduh, maaf. Tenggorokan gatal. Kudu diheksos heula itu. Dan di sini jalan Dagogiri jalannya lumayan sempitnya, hanya cukup untuk 2 mobil, jadi wajar sih kalau misalnya bis jalan lewat sini. Tuh lihat pemandangannya Dagogiri indah nih pandangnya. Jadi udah padat penduduk juga, harga tanah juga di sini sudah naik. Bis MM-an canya enggak juga nama MM-an. Harga imah bisa MM-an ih. Harga properti itu terus menanjak. Apalagi wilayah-wilayah strategis seperti ini, kawasan wisata, wah udah tidak terbayang ngumpulkan duit maksudnya. Nah, sebentar lagi kita di depan, di sebelah kanan itu ada PLTA Bangkok. Jadi nah itu ada percabangannya, pembangkit listrik tenaga air. Jadi di sini juga ada PLTA, walaupun tidak sebesar Jati Gede, tidak sebesar Jatiluhur, tapi di sini yang namanya PLTA ya PLTA. Jadi lumayan sangat membantu sekali untuk penerangan di Bandung atau konsumsi listrik di Bandung. Di depan ada pangkalan ojek Dagogiri. Ini kawasannya udah kawasan hijau atau masih popang, saya juga tidak tahu. Kemudian itu ada yang sedang ngebangun, tengah bangun naon baik bodoh. Kayak kejadian tingali bela, ting jadi naon. Dan di sini, tanjakannya curam bro. Ini tanjakan, nanjak pisan. Tanjakan naon atuh ieu teh ngaranna teh? Dagogiri, tanjakan supersonik. Dan benar-benar nggak dikasih napas ini, full nanjak. Entah sampai kapan ini. Klasiko Cafe dan Coffee dan Resto. Dan masih terus menanjak, kemudian ya jalannya juga sempit. Ini di pinggir jalan ada drainase, jadi awas terperosok ya. Bisi ngajak kena sisi teuing bahaya. Nyonya ti poros ya roda teh. Aduh, nyeri hati tak kayak kaki dicepuk. Tuh di depan juga plat B ya, plat Jakarta ulin Kadago. Kita terus menanjak dan nah inilah namanya LCGC. Kalau dikasih tanjakan segini tuh jadi tektokan. Jadi gigi 2, gigi 1, gigi 2, gigi 1 begitu. Gigi 2 hanya bisa pelan, dia tuh gigi 1. Ya, itu gigi 2, gigi 1, gigi 2, gigi 1. Namanya matic otomatis, gigi 2 pelan, masuk gigi 1, ngegerung tarik, pindah deh ke gigi 2. Slow deh, pindah deh ke gigi 1. Harusnya Toyota memberikan solusi itu untuk yang matic, apa yang namanya stopper giginya itu opsinya tuh dikasih yang buat gigi 1 gitu. Kalau ini terendahnya kan gigi 2, jadi bisa manteng gigi 1, manteng naik gitu kalau benar-benar tanjakan curam. Kalau stopper gigi 2 ya otomatis belak balik tetap 21 21 21. Jika nu menyempit jalan teh atau emang segini ya. Tapi akses jalan masih bagus, yaitu dengan hot mix, bukan aspal ya, ini hot mix. Jadi kalau hot mix itu biasanya itu kalau pas hujan deras itu dia lebih licin daripada aspal. Dan si Yaya ini masih belum dikasih napas. Jadi berengah-rengah masih tanjakan.
Masih menanjak di Jalan Dagogiri, tapi di sini akses menuju Jalan Maribaya yang tercepat itu lewat sini. Daripada kita lewat Lembang udah Sabtu Minggu udah pasti macet, mending jalan sini walaupun tanjakannya curam juga penting asal kata nagaan kene yang mending jalan dia. Oke, di depan ada Dago Dream Park. Dago Dream Park atau naonnya ngeranatinya. Iya, Dago Dream Park. Sekarang itu tiket masuknya 35.000. Tapi jangan senang dulu dengan tiket masuknya, sepertinya murah, tapi untuk spot-spot di dalamnya itu kita nggak bisa berfoto bebas karena ada spot-spot penting itu kita bayar. Untuk yang motonya tuh di sana, walaupun hasil fotonya bagus tapi kan bayar, jadi banyak tiket lanjutan di dalamnya pokoknya ya. Dan rata-rata wisata Bandung itu sama konsepnya, tiket masuk kemudian tiket lanjutan. Jadi saya juga pernah ke sana 1 kali dan arenanya tidak ternaiki semua, kudu mau sabaraha atunya. Dan di sini mulai datar dan jalannya juga mulai jelek. Masih di Jalan Dagogiri. Kayaknya bekas hujan deh. Iya, bekas turun hujan di sini. Tapi tadi saya di jalan pengalaman hujan. Dari bawah kering sampai sini sudah nyuruh cuy, tapi udah hujannya udah berhenti. Jadi tinggal sisa-sisa genangan air dan sisa kenangan. Dan di sini parkiran untuk apa ini banyak sekali ini, entah parkiran resto atau parkiran apa, tepatnya di Jalan Dagogiri. Tuh motor ke Batak tuh. Lanjut dengan kondisi aspal yang sudah terbengkalai, jadi udah tinggal lubang-lubangnya saja, belum ditambah lagi. Sama pihak ini jalannya jalan Bandung atau jalan Kabupaten Bandungnya, jalan kota atau jalan kabupaten nih. Satu ya Wali Kota ya bener kan di jalan aja ngarang-ngenaheun. Di sebelah kanan kita ada The Black Stem, entah tempat apa. Dan jalannya masih berliku, aspal ramiyud, tiga warnanya itu. Dan sekarang hot mix jalannya cukup bagus, mulus. Nah ini kayaknya baru ini. Ada pelang kembali, jadi pelang bukan tempat tujuannya, itu pelang wisata itu, jadi hanya memberikan kabar kalau belok kanan ke tempat wisata non Pramesti naon teteh. Tuh belokan kanan dan nanjak lagi, tidak diberi nafas lagi. Aduh jabat sempit di mata tangkalan gitu kayak merepet deh. Tuh kan enggak kan si ayah kan di dia dibertanyakan kemah rada ingat itu budak kata tong di jalan bisa kaserempet da anggar budak nu salah ge mobil nu disalahkeun namun kaserempet mah Pak ngeding lah Pak setik ewang. Dan di depan nanjak tanjakan Sodik Cyber. Tanyakan naon di perasaan emen teu kieu teh tanjakan anak. Tapi ini mau manteng tuluy. Tuh gigi satu deh wae nih. Nah kita nikmati tanjakannya. Kayaknya ini yang paling curam deh dari tanjakan yang dari bawah tadi. Ini yang paling curam. Katanya nggak boleh aya tilu parapat, eta aya nih tilu parapat ngaliwat ka dieu. Yang tidak boleh tuh minibus sama bus. Oh yang bersama kayak si jenis elf ya kelasnya ya, jadi dia satu gardan dan rodanya juga nggak double. Biasanya sih sekitar kalau di Canter itu 100 PS Mitsubishi Canter.
dan jalannya masih garinjol di sini. Tadi tidak direkomendasikan untuk kekebutan. Yang tonglah jalan detik banyak kekebutan. Dari cilaka deh. Kita lanjut. Persib nu aing tuh yang tembok ge Persib tuh. Nah, ada Plang Lembang lurus. Nah, ini memang jalan utama menuju Lembang via Dago Giri. Tapi tanjakannya sih segini sih enggak, maksudnya masih manusiawi sih segini. Jadi ada yang lebih curam itu yang tadi ke bawah, yang tadi belok kiri. Kapan-kapan lah saya buat videonya yang lewat Surabi Cangkring gitu. Itu tanjakan di Citralenya itu benar-benar curam sebelum memasuki kawasan Punclut. Kalau udah memasuki kawasan Punclut mah sudah manusiawi lagi tanjakannya, walaupun seru sih karena kita ada di kota Bandung, jadi berada di cekungan kayak Monkatelmanya. Bandung teh aya di tengah-tengah, nah titik terdalamnya ada di Gede Bage, makanya di Gede Bage itu pasti banjir wae gitu tiap hujan teh. Iya, jalannya bopeng. Kacau. Hot mic lagi. Ini sepertinya udah di daerah atas, udah ketemu datar dan kita mau memasuki ujung dari jalan Dago Giri. Itu kan di Sembudun, pemandangannya juga udah pemandangan Lembang, yang tiris karena setelah hujan itu yang tersisa bukan basah, yang tersisa itu hanya tirisnya saja. Jalannya masih itu hot mic lah, mending lah di sini lah. Ya ada Pertamina juga di sini. Klakson dulu. Oke, kita menyusuri jalan ini, jalan Dago Giri atau Domba Maribaya. Masih Dago Giri kayaknya. Aya domba meni sorangan karunya. Kita lurus terus menuju jalan Maribaya. Gini kayaknya udah Lembang sih sebenarnya. Oke, di daerah sini tuh tempat wisata banyak. Ini saya mengalah dulu karena tadi kelihatan sekilas pandang itu ada Isuzu F kalau nggak salah. Tuh kan bener Isuzu F lain gitu. Iya bener Isuzu. Ada yang lagi bongkar muat tabung pangiring lah sekadar pak. Pada sebab muntas we tuh udah saya lagi pasti ngelehan. Nih. Nah ini tuh ada pelangnya belok kanan ke Dago Giri. Kan ini di Dago Giri teh. Sebenarnya Dago Giri teh daerah mana sih? Kita lanjut terus. Tapi ini jalannya tidak ada pembatas. Power 3 Brus tuh di sebelah kiri kan ada parit yang cukup dalam ya. Oke, kita perapatan, belok kiri adalah menuju Lembang, belok kanan saya tidak tahu, dan lurus menuju Jalan Maribaya. Jadi sekarang kita sudah berada di Jalan Maribaya. Oke, langsung mudun nih kan. Wah, langsung turunan curam nih. Yang saya bayangin bukan pas turunnya, pas pulangnya. Nanjaknya lumayan kalau curam segini. Inilah Jalan Maribaya. Tuh jalan nama halus mulus aspal deh. Kayaknya di luar sangat sejuk sekali. Kita si bapak tuh pakai helm gitu. Bukan kalau keselamatan sih udah jelas nomor 1, tapi udah yang faktor pentingnya tiris. Daerah sini nggak pakai helm pasti tiris pisan nih. Kafe kecil. Jalan Maribaya masih berkelok-kelok. Di sini areanya area sayuran, kemudian wisata daerah sini banyak sekali ya. Tapi kebanyakan tuh wisata petok.
tahok di petik, maksudnya petik stroberi yang banyak itu. Dan masih di depan ada pelang turunan curam lagi. Dari tadi kita turun terus nih di pas masuk jalan Maribaya ini. Kita sampaikan sepeda kuatan, saya mau kuatnya ada sepeda baterai. Tinggal digas, capek ngebosnya digas tong kanan tinggal, saya biarkan jalan. Oh, di depan ada pos 4 Tahura. Jadi Tahura teh luas pisannya, di handap teh sampai dia teh. Saya juga pernah jalan kaki, cuman sampai Curug Omas atau mananya, sekitar 5 kilo gitu kalau nggak salah jalan kaki teh, atau kurang dari 5 kilonya. Perasaan masa jauh. Ya kirain sudah benar-benar datar, ternyata masih menurun ya. Nah, itu ada di depan itu ada Maribaya Natural Hot Spring, jadi tempat pemandian air panas alami. Oh di sini ya Maribaya Hot Spring teh. Pintu masuk mana? Maribaya Hot Spring. Oh itu ya, kalau kita lurus ke Maribaya Hot Spring ya, yang mau berendam air panas. Terutama ya gitu, kayak saya waktu itu pernah disebut nanti namanya Kaligata gitu, aratu soalnya mandi parirang atau mandi air panas nah kita teh obat cenah ubar lah cek eta mah cek barang lembur mah. Kaligata jeung kesrek sarua teh sih, sarua murenya. Intina mah itu penyakit aratu. Di sini pemandangannya bagus lumayan apalagi setelah hujan indah sekali. Ini kawasan hutan raya, ada di sebelah kanan berarti loba monyet, tapi saya tidak melihat ada monyet satupun di sini. Nah, itu tangkal naon rimbun gitu ku parasit. Iya, area rafting, area Arum Jeram di sini wisata nih. Dan ada tugu, entah tugu kemana ya? Tidak kebaca tulisannya Maribaya Natural Hot Spring kembali gerbangnya, tapi gerbangnya tutup. Oke, berhati-hati di sini karena di sini jalannya sangat berkelok-kelok sekali. Ini kaca sudah mulai jika masuk celah kene gitu, jangan bener. Eta parit tuh kalau gak gitu, jangan terlalu pinggirnya, kayak bisa digebrus. Kaki-kaki mobil bisa dicengklak. Enak nih kalau misalnya jalan di area-area pegunungan seperti ini, kita nikmati pemandangan. Jadi bukan area kekebutan juga di tolnya, kita nikmati pemandangan. Saung. Aya mobil tuh kan tegebrus kan, eta mobil namanya. Aduh, mudah-mudahan cepat evakuasi. Karek mobil ceritanya bisa anu digebrus gitu. Dihareupeun aya di. Jadi semakin waspada saya untuk lebih berhati-hati lagi. Tuh di sini areanya benar-benar hijau, benar-benar poek dari pohon poek saking rimbunnya. Ternyata jalan Maribaya teh seindah ini gitu. Oke, jarak menuju Kereta Gantung kayaknya udah dekat, udah sekitar 2 km lagi. Jalan halus sanunya jalan ieu baheula ieu. Ya, di depan kita ada gapura naon ieu teh. Selamat datang di
Cibodas. Jadi di sini gapura pemisah antara Kota Madya Bandung atau Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat telega pisannya ti dieu nepi ka Larang wilayah nate, tapi terselip area Kota Bandung. Ya jadi seperti itu. Itu tukang bakso eta dina roda roda dina jegang. Tuh di depan juga ada tukang bakso lagi tuh. Berarti di dia mah tukang bakso teh marake jegang tuh make motor. Jadi pas ngagoran teh bakso lamang daguan dicuri ieu teh keluar. Pas keluar geus eueuh nih kan. Bakso wing. Gampang geus sekilo jauhna teh. Ari kumaha tuh bisa menyebut pelanggan. Dan kita sudah memasuki kawasan wisata Bandung Barat. Tuh di sini ada Alfamart, berarti serada kota gitu ya. Di sana gitu kan. Di mana ada tempat rame, di situ ada Alfamart yang Indomaret. Tuh di sini ATM ge aya. Tuh ieu teh naon ieu teh? Apa teu kabaca euy. Bukit Kasih. Ini teh jalan yang menuju ke Puncak Eurat juga sama jalan sini. Tadinya saya mau menuju ke Puncak Eurat. Jalan goreng nih. Maksudnya dari parkir mobil ke Puncak Eurat teh masih jauh, jadi trekkingnya lumayan. Sementara saya masih kondisi benar-benar belum fit ya. Ini baru tes nih setelah 1 bulan lebih saya di rumah sakit. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih tuh sakitnya. Kalau di rumah sakitnya cuma 2 hari. Itu pembibitan sayuran yang barusan. Di jalan goreng LCGC lewat ka dieu mau naon kitu kana kaki. Beda di Arab Galaxy Gizi sarua tuh aya gila tuh. Yang penting itu SCGC itu bukan gak boleh di jalan yang jelek ya, tapi kalau ada jalan yang jelek itu kita nikmati ulah seserbetan. Yang penting kita nikmati springnya gitu, showbreakernya, sehingga jadi haripu, jadi ngeunah. Nya setik-setik showbreaker ge kudu aya gawena gitulah, anteng wae jalan alus. Kali-kali berjalan goreng. Ya itu sebuah pembelaan ya. Di sini menanjak terus. Ini juga jalan ke Puncak Eurat juga, kemudian bisa tembus ke Jalan Subang juga dari sini. Yang mau ke Subang tapi nggak mau lewat Tangkuban Perahu karena jalannya udah biasa, coba jalan sini kira. Tuh di sini banyak sayuran, homestay. Oke, tamu wibowo misalnya jalan leutik parkir gitu deh. Tamu supplier warung grosiran. Tuh kan tadi Alfamart ini Indomaret. Tuh ngeuna aya Alfa deui. Di mana Alfa, di situ ada Indomaret. Jadi 2 brand itu pejuang tangguh di daerah pelosok-pelosok. Kalau di tengah kota mah biasanya tulisannya teh Alfa Midi, Alfa Gift. Kalau Indomaret, Indogrosir. Sama tuh si brandna Indomaret jeung Indogrosir. Mujeng Indoren bedanya, Indoren mah perusahaan bus. Tuh di daerah sini jalan goreng juga. Kacau. Ijek ongko kawasan wisata tapi jalan goreng bener-bener atuh jadi tere payu.
Kabut sudah turun di atas, terlihat dari gunung yang ada di depan kita ya. Bisa kabur hujan tuh. Iya ya. Yang hujan tuh daerah bawah tadi, daerah Maribaya. Di sini keretanya kering. Jadi tidak ada bekas hujan. Itu jalan lurus kita perlu parkir di sisi, jadi ngaragukan tiap jalan kita. Sekarang mau jalan lurus pulang parkir di sisinya, cari parkiran mau menjorok ke dalam gitu, jadi ngelakukan akses balik jalan goreng di. Ya, di sebelah kiri kita kalau tenyaho daerah mana ya. So, yang rumahnya daerah sini silahkan berkomentar. Sugan jalannya dibentukkan jadi mulus gitu. Yang jelas ini dari pelangnya itu kawasan wisata. Kita sudah mendekati tujuan. Tepatnya di depan itu ada belokan ke kiri. Tuh, anu beca asup. Nah, kita belok di situ ya. Kita sudah mendekati tujuan, yaitu di Kereta Gantung. Cuman jalannya lumayan sempit. Kalau ini kayaknya jalan warga sih sebenarnya. Dari Google Map itu kita mentokin, tinggal lurus sampai mentok. Di sini kawasan padatnya, itu pada daerah Lempur itu Lembang, tapi kawasannya cukup padat dan jalannya cukup sempit. Jadi kalau kawasan dua mobil kumahanya Sultan heula jeung nama atau Hompimpa heula nu eleh nu mundur. Jadi diharup pancu asup-asup gang. Nah, di depan itu kita parkir di situ. Saya nggak tahu ini masih bisa dilanjutkan tidak perjalanan pakai mobilnya. Tapi untuk demi keamanan bisi hese atret mah di olah parkir lah. Jadi kita parkir mundur di sini saja, sisanya jalan kaki menuju Kereta Gantung. Oke, kita lurus terus ke sini. Dia bertanya kita lurus terus tapi asa masuk pelosok gitu. Parun ya, pemandangannya indah sekali kawan. Tanya, oh di sini bu parkir mobil teh. Itu dia kereta gantungnya. Dan dia emang bukan tempat wisata ya. Jadi lebih tepatnya akomodasi warga untuk menarik sayuran. Di sini mobil-mobil lewat sini jalannya kecil. Ini kereta gantungnya nih. Aduh. Jadi kereta gantungnya memanjang dari akomodasi dari bawah sini untuk rumah 3 tingkat ngabangun iya kangge akomodasi pupuk sayurannya. Abi tak caningan menuju jalan itu. Jalan ke nuanya enaknya. Aku mau apa nya kayak itunya. Aduh jauh. Oh
tiasa deui. Yalah, ini kereta gantungnya. Dan kita ke sini sepertinya sedang tidak jalan. Jadi cukup sekian explore kali ini untuk melihat kereta gantung yang ada di sini. Ini info dari petani. Dulunya dari sampai sini dulunya, cuman sekarang itu terputus. Jadi kalau kita mau, kita harus nyebrang dulu. Kalau mau, kita harus nyebrang dulu ke pos yang di sana dan cobain jalan. Motor juga bisa masuk katanya. Kalau saya penasaran dengan sistem mekanikal ininya, karena keliling juga capek, saya juga belum fit benar-benar. Jadi sistem rotarinya menggunakan kabel seling tak berapa mili. Kayaknya ini 5 ton kuat kayaknya ini kereta gantungnya. Oke lah, sekian explore kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, saksikan saya jalan-jalan di explore berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.